Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Amalia Putri dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik dengan NIM 05494981425. Saya mengambil judul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi, terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Pancasila telah mengalami perkembangan dan dinamika dalam konteks sejarah Indonesia dari masa ke masa. Berikut adalah gambaran singkat tentang perkembangan Pancasila dalam beberapa periode. 1. Periode kemerdekaan itu dari 1945 sampai 1949. 1. Lahirnya Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Di sidang BPUPKI, Pancasila kemudian menjadi dasar negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kedua, Piagam Jakarta. Pada 22 Juni 1945, Piagam Jakarta dirumuskan sebagai dasar negara dengan tujuan kata dalam sila pertama, ketuhanan dalam kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun pada 18 Agustus 1945, kata-kata tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mencapai kesepakatan nasional. Masa RIS atau Republik Indonesia Serikat, yaitu tahun 1949 sampai 1950. Pancasila dalam konstitusi RIS. Meskipun dalam bentuk negara berubah menjadi federasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara. Namun, implementasi dan penafsiran Pancasila dalam konteks RIS menghadapi tantangan karena struktur negara yang lebih terdesentralisasi. Yang ketiga, masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1957. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tetap menjadi dasar negara UUD-S 1950. Namun implementasi Pancasila seringkali terganggu oleh dinamika politik multipartai yang intens dan tidak stabilan pemerintah. Masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1957 sampai 1966. 1. Pancasila sebagai alat pemersatu. Soekarno menggunakan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara mulai digelorakan Manipol Yusdek pada 1959. Soekarno memperkenalkan Manipol Yusdek atau Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme, Indonesia Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia, yang menempatkan Pancasila sebagai landasan ideologis negara. Pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Pancasila sebagai ideologi negara, Soeharto menekankan Pancasila sebagai ideologi negara dan satu-satunya asas bagi semua organisasi masyarakat. P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Diperkenalkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat. Yang terakhir, masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama, demokratis dan kebebasan. Reformasi membawa perubahan besar dalam penafsiran dan implementasi Pancasila. Kebebasan berpendapat, beragama, lebih terbuka, meskipun peran Pancasila sebagai pemersatu tetap ditekankan. Sekian video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.